Situasi dan kondisi menjelang Pilpres menjadi semakin panas atas peristiwa yang terjadi pada debat capres itu. Untuk itu, melalui video kali ini, izinkan saya mengusulkan. Saya mengusulkan sebaiknya debat capres dan cawapres dihentikan saja, sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini ingin saya sampaikan harapan, usulan kepada Komisi Pemilihan Umum Indonesia. Terus terang, saya miris dengan apa yang terjadi serta eksesnya terkait debat capres ketiga kemarin. Situasi dan kondisi menjelang Pilpres menjadi semakin panas atas peristiwa yang terjadi pada debat capres itu. Untuk itu, melalui video kali ini, izinkan saya mengusulkan. Saya mengusulkan sebaiknya debat capres dan cawapres dihentikan saja, sudah cukup. Masih ada 2 agenda lagi. Yang keempat dan kelima menurut saya sudah. Ganti saja dengan kampanye terbuka atau acara lain terkait dengan capres dan cawapres ini. Toh itu bukanlah menjadi prasyarat wajib dalam proses pemilihan umum dan pilpres ini. Artinya tanpa itu pun pemilu tetap bisa dilakukan. Dan menurut saya, dengan mengcancel, membatalkan debat capres-cawapres keempat dan kelima itu tidaklah akan mengurangi sakralitas pemilu dan juga tidaklah akan melukai rasa keadilan bagi semuanya. Toh semuanya sudah sama-sama menampilkan diri. Toh semuanya sudah sama-sama unjuk kebolehan. Jadi tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil dengan di-cancelnya debat capres yang berikutnya itu. Ketua KPU, Pak Hasyim Asy'ari, saya tahu dan kenal. Beliau selain latar belakang akademisi formal juga berlatar belakang pondok pesantren. Dan saya pernah dengan beliau satu pesantren bersama. Beliau pasti tahu dengan kaidah usul fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu masih jauh lebih baik dan harus didahulukan ketimbang melakukan perbuatan baik. Mencegah kerusakan harus didahulukan. Ya, sekali lagi, mencegah kerusakan, mencegah timbulnya kerusakan harus diutamakan, harus didahulukan ketimbang perbuatan baik. Orang melihat aurat wanita itu tidak boleh dalam agama, apalagi menyentuhnya tidak boleh. Sehingga menghindari untuk tidak melihat aurat wanita atau tidak menyentuh aurat wanita yang bukan muhrimnya adalah perbuatan baik. Itu perintah agama. Tetapi dengan prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ini, terkadang melihat bahkan menyentuh wanita harus didahulukan dan harus dilakukan demi mencegah kerusakan yang akan terjadi. Misalkan Anda jalan-jalan di tepi sungai atau di kolam renang, tiba-tiba melihat ada seorang wanita cantik, bahkan mungkin tidak pakai baju lengkap, hanya pakai bikini, dalam proses tenggelam, menggapai-gapai minta tolong. Maka dalam kondisi seperti itu, menyelamatkan nyawa perempuan itu, walaupun Anda harus menyentuhnya, walaupun Anda harus memeluknya, itu harus didahulukan daripada menjalankan perbuatan baik yang awal tadi, yakni bahwa tidak melihat dan menyentuh perempuan yang bukan muhrim adalah sebuah kebaikan. Paham ya?
Jadi didahulukan dulu. Mencegah kerusakan wanita ini agar tidak meninggal dunia itu harus didahulukan. Walaupun harus nabrak perbuatan baik yang mestinya disyariatkan pada awalnya, yakni tidak menyentuh, tidak melihat wanita yang bukan muhrim. Apalagi dalam konteks pemilu ini, bukanlah sesuatu yang melanggar aturan. Ya, tidak menyelenggarakan debat capres dan cawapres pada periode berikutnya bukanlah sebuah pelanggaran aturan. Itu hanya cara tambahan lah ya. Kecuali yang dicoret adalah proses yang memang wajib dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan pemilu gagal misalkan, nah itu baru. Kalau ini kan enggak. Cancel debat capres-cawapres tidaklah menyebabkan pemilu menjadi gagal. Oke, ini saya kira yang ingin saya sampaikan, saya pesankan melalui video ini. Demi apa? Demi pemilu damai. Demi kesatuan dan persatuan bangsa ini. Deklarasi pemilu damai dilakukan di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, oleh setiap elemen-elemen bangsa yang dikoordinir oleh negara ini demi terciptanya pemilu dan pilpres yang aman, tentram, dan damai. Maka itulah tujuan pokoknya, itulah hal pentingnya. Sehingga sesuatu yang bisa membuat pemilu ini tidak aman, tidak damai, maka seyogyanya lah untuk dihilangkan. Kalau debat capres dan cawapres ternyata menimbulkan tensi yang naik, dikhawatirkan bisa menimbulkan keributan dan chaos antar pendukung. Ya, sekali lagi antar pendukung. Ini yang susah dikendalikan antar pendukung capres dan cawapres. Kalau potensi ini dikhawatirkan meletus, menjadi tidak aman, tidak damai, ya maka sebaiknya menurut saya debat capres-cawapres dihentikan saja, di-cancel saja. Tidak masalah menurut saya. Yang terakhir, budaya kita, adat istiadat kita berbeda dengan budaya adat orang barat, negara-negara maju, di mana bahwa debat capres-cawapres akan menjadi penentu penting para pemilih warga untuk menentukan pilihan siapa calon presidennya, siapa calon pemimpinnya. Pemilih di Indonesia, masyarakat Nusantara, masyarakat dengan adat ketimuran, sesungguhnya sudah tahulah siapa yang mau dipilih dari ketiga kandidat itu. Tanpa ada debat capres-cawapres pun sudah bisa menentukan pilihan dengan alasannya masing-masing. Bahkan sebuah penelitian mengatakan bahwa sesungguhnya debat capres-cawapres itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keterpilihan atau perubahan minat, niat publik untuk memilih calon presidennya. Supaya sudah pernah mengangkat itu kan, bahwa tidak berpengaruh signifikan, tidak terlalu besar perubahannya terhadap publik untuk memilih calon pemimpinnya, capres-cawapres kita itu. Sehingga menurut saya, sekali lagi mohon kepada Komisioner KPU untuk mempertimbangkan kembali, untuk memikirkan ini, kalau perlu tentu saja didiskusikan, dimusyawarahkan, dirembuk dengan para elit, petinggi-petinggi bangsa, para ketua-ketua institusi negara, pimpinan lembaga negara yang terkait dengan kepentingan pemilihan umum ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Semar dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah, NKRI. Harga mati.